Halo, kembali lagi bersama saya dengan Bang Joko. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat ujian online ataupun kuis online di Google Formulir. Nah, sebenarnya sangat gampang ya, nggak sulit-sulit amat. Nah, di sini yang harus kita siapkan pertama itu adalah berupa soal, ya. Soalnya nanti terserah dia dalam berbentuk Word ataupun dia dalam berbentuk JTG. Kalau saya di sini saya sudah buat dalam bentuk JTG. Jadi dia sudah disertai jawaban, misalkan nomor 1 jawabannya C, nomor 2 D, nomor 3 E, nomor 4 E, dan seterusnya. Nah, di sini soalnya nanti pilihan ganda. Nah, jadi bagaimana saya membuatnya nanti? Oke, silahkan kita cek. Jadi yang pertama di sini Anda sudah terhubung dengan internet ya. Di sini ketikkan Google Drive ataupun Drive saja. Nah, di sini nanti muncul tanda ini ya. Ini simbolnya, langsung saja klik Drive. Nah, ini tampilan Drive kita ya. Nah, di sini kebetulan akun Google yang saya gunakan ini ya. Nah, saya sudah masuk akun Google. Nah, kalau misalkan teman-teman belum masuk ke akun Google, masuk dulu, kemudian nanti tinggal klik drive-nya udah muncul ya. Nah, sebelum saya mulai, yang pertama itu adalah saya buat dulu foldernya ya, supaya gampang dia. Kalau ini kan sudah banyak foldernya. Di sini banyak, misalkan formulir pendaftaran, kuis, dan seterusnya. Nah, saya akan bedakan foldernya untuk soal ataupun kuis yang satu ini. Nah, saya buat misalkan foldernya nanti ya, kita buat folder dulu. Oke, namanya ketikkan. Di sini kita ketikkan misalkan soal kuis online ataupun kita buat soal ataupun kuis online ya, online. Oke, nah sip. Nah, di sini dia, ini kuis online. Nah, kemudian klik 2 kali. Oke, nah ini kan kosong kan. Nah, di sini nanti kita akan buat Google formulirnya. Jadi nanti di sini klik balik, tambah baru, kemudian pilih ke bawah lainnya, kemudian klik Google Formulir. Sip. Nah, ini agak lambat loadingnya ya. Nah, di sini dia Google Formulirnya. Di sini kita buat misalkan judulnya itu adalah kuis fisika. Kuis fisika 1 ya, kuis fisika 1. Nah, di sini nanti kita buat isilah data Anda dengan benar ya. Oke. Nah, di sini nanti kita buat pertanyaannya berupa nama dulu ya. Nama. Kemudian opsinya di sini adalah jawaban singkat. Kemudian di sini wajib diisi ya, wajib diisi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah kita buat kelas ya. Kelas. Nah,
Untuk kelas ini, misalkan kalau kita mengajar di SMA, kita buat aja dia ada 3 ya. Contohnya di kelas 10, kelas 12, kita buat aja klik drop down. Oke, di sini kita buat misalkan kelas 10, atau kita buat aja kelas 10. Opsi yang kedua adalah kita enter aja ya. Kalau untuk menambah opsinya kelas 11. Kemudian di sini kita buat kelas 12. Oke, simple. Nah, di sini kita buat kelas ya. Sorry. Nah, kemudian kelas 11, kelas 12. Nah, saya kira ada 3 kelas saja ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam kelas, misalkan kelas 10, kelas 12 dan seterusnya. Nah, di sini juga wajib diisi. Nah, jadi kalau kita lihat tampilannya nanti, kita mau lihat tampilannya ya. Dia tampilannya nanti seperti ini. Nah, nama, kelas. Nah, ini dia drop pilihannya. Ya, oke. Nah, kita tutup dulu. Kita isi dulu ya. Kemudian kita tambah lagi passwordnya. Password atau token. Ya. Token. Ini nanti sebagai syarat siswa masuk ke Google ini. Nah, jadi formulirnya kita kunci juga ya. Nah, jadi formulirnya harus kita kunci supaya orang tidak bebas mengakses formulir kita. Nah, di sini nanti kita buat tambahin di sini teks ya. Nah, teks, kemudian di teks ini kita buat passwordnya. Misalkan passwordnya itu adalah kuis 123 ya. Kuis 123. Nah, ini wajib juga diisi. Nah, wajib diisi. Password atau token wajib diisi. Jadi nanti dia bisa masuk ketika dia mengetik kuis 123. Nah, jika misalkan passwordnya tidak pas, maka di sini nanti kita ketik password tidak valid ya. Oke, nah seandainya kita lihat tampilannya nanti dia seperti ini. Nah, ini dia contohnya, kita ketik password tidak valid gitu. Nah, jadi sangat simpel ya. Oke, kita buat lagi selanjutnya. Nah, di sini nanti kita buat ya. Di sini nanti kita tambahin lagi. Nah, ini halaman pertama ya. Halaman pertama setelah siswa nanti mengisi nama, kelas, kemudian password. Nah, jika datanya yang diisi adalah benar, maka nanti dia akan bisa masuk ke soal kuisnya. Nah, bagaimana cara menambahinya? Klik di sini, tambahkan bagian. Oke. Nah, di sini soal yang akan kita isi. Nah, judulnya kita buat jawablah ataupun pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Pilihlah jawaban yang paling tepat gitu. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan soalnya. Udah. Nah, jadi di sini soalnya nanti pilihan ganda ya. Nah, kita bisa nanti cantumkan soalnya secara berurutan ataupun tidak, tergantung kita. Nah, di sini saya tidak akan cantumkan soalnya berurutan. Jadi di sini tidak usah masukkan nomor urutnya. Hanya yang kita upload adalah filenya. Nah, di sini nanti pilihan ganda ya.
pilihan ganda, maka di sini optionnya kita tambahkan jadi 5. Misalkan A, B, C, D, dan seterusnya, ataupun 1, 2, 3, sampai 5. Nah, kebetulan tadi saya soalnya itu berbentuk pilihan ganda, ada 5 optionnya. Jadi A, B, C, D, dan E. Nah, di sini nanti langsung saya ketikkan, misalkan optionnya A dulu, A, kemudian B, C, D, enter saja ya kalau menambah optionnya, enter, ya dia otomatis E. Nah, jadi ini misalkan soal nomor 1 ya. Nah, di sini nanti saya upload soalnya ya. Soalnya saya cari, tadi saya simpan di mana ya? Di sini. Kemudian soal bimbel, lihat ya. Soal bimbel, kemudian fisika online. Nah, di sini dia. Jadi soal nomor 1 saya udah kasih jawaban C. Jadi tinggal upload. Sip. Nah, ini dia. Jadi sudah terupload. Nah, bagaimana mengubah ini supaya menjadi kuis? Nah, di sini kita balik ke atas. Jadi nanti di sini klik ya setelannya. Kemudian di sini kita buat kuis ya. Jadikan ini sebagai kuis. Nah, nanti rilis nilainya itu bisa harus kita klik ya, segera setelah setiap pengiriman. Kemudian pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar. Nah, ini tergantung kita mana kalau misalkan pertanyaan tak terjawab, itu artinya siswa dapat melihat pertanyaan yang tidak terjawab. Kemudian jawaban yang benar, siswa dapat melihat jawaban yang benar mana, yang salah mana. Jadi ini nggak usah kita pilih, jadi kita unchecklist saja ya. Nah, di sini siswa dapat melihat nilai poin. Ini bisa kita buat, ya. Bisa kita buat. Nah, setelah itu di sini nanti kalau nilai poinnya siswa dapat melihat poinnya ya. Nah, kita simpan. Nah, jadi satu lagi di sini nanti ada katanya batasi 1 tanggapan. Artinya nanti setelah siswa masuk ke sini dan telah menjawab soal ujian ini sekali, maka kalau kita batasi 1 tanggapan, di ujian keduanya nanti dia tidak bisa masuk ke sini. Misalkan dia pengen coba-coba nih, percobaan pertama dia gagal, maka dicoba lagi ke percobaan kedua, maka nanti tidak bisa tanggapannya sudah diberi akses hanya sekali aja. Tapi kalau siswa misalkan agak bingung, ini nggak usah kalau kita checklist ya, nggak usah di checklist gitu ya. Oke, simpan. Nah, ini dia. Jadi nanti di sini dia muncul kunci jawabannya apa dan skornya apa. Nah, di sini kita kasih nanti skornya itu 20 saja ya, karena 5 soal saya buat. Nah, optionnya tadi apa? Optionnya di sini C ya. C, kita klik C. Oke, selesai. Nah, ini dia. Kemudian soal yang kedua kita tambahkan aja. Tetap sama ya, A, D, kemudian enter ke bawah ya, C, D, kemudian E. Nah, kemudian kita upload soal yang kedua. Cari. Nah, nomor 2 jawabannya di sini ya. Oke. Nomor 2 jawabannya D. Nah, ini nggak wajib diisi, terkadang siswa tidak tahu ya. Nah, kita buat kunci jawabannya. Ini skornya 20 juga. Jawabannya D. Selesai. Nah, begitu seterusnya. Tambah lagi ya. Kita buat optionnya A, B,
C, D, dan E. Nah, di sini kita upload dulu soalnya. Soal yang ketiga itu adalah jawabannya apa ya? E ya. Oke, langsung klik. Soal yang ketiga adalah E. Jadi kita buat ya. Ini klik. Kemudian 20 skornya. Di sini E ya. Oke, selesai. Selanjutnya, jadi sebenarnya ini sangat gampang ya, sangat simpel sebenarnya. Kemudian kita buat A, B, C, D, dan E. Oke, ini soal yang keempat. Kalau soal yang keempat kita cari lagi dia di sini 4 ya, 4 E juga. Nah, kita bisa juga buat ada lebih dari 5 ataupun misalkan 100 atau seperti UTBK kita buat misalkan dia 76. Nah, bisa juga ya. Oke, nah di sini kuncinya tadi adalah kita buat dulu skornya 20, kuncinya adalah E. Nah, oke, tinggal satu soal lagi. Kita buat A, B, C, D, dan E. Nah, di sini kita upload lagi videonya, bukan video ya, apa itu soalnya. Nah, jadi soalnya sudah terupload. Ini tadi jawabannya itu adalah D ya. Oke, di sini jawabannya adalah D. Sorry. Nah, jawabannya tadi D. Kita buat dulu skornya. Skornya 20. Kemudian itu jawabannya D ya. Kita buat selesai. Nah, di sini dia. Ini sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, ini dia. Oke, setelah selesai, Anda bisa kirim ya, bisa ke email siswa, ini misalkan, bisa ke email siswa, ataupun bisa ke beberapa media sosial ya. Nah, bagaimana melihat linknya? Di sini klik. Nah, ini kan terlalu panjang nih. Bagaimana caranya biar kita supaya dia tidak terlalu panjang, perpendek saja. Nah, gitu dia, simpel. Nah, jadi kalau kita misalkan upload ke beberapa media sosial, itu kan biasanya menggunakan Bitly nih, biar dari link kita tahu itu ujian apa gitu. Nah, tinggal copy, kemudian di sini cari Bitly ya, Bitly. Nah, Bitly, kemudian klik di sini Bitly. Nah, di sini katanya kita bisa masuk lewat Twitter, lewat Facebook, lewat Apple atau Google. Nah, di sini kita pilih Google saja. Nah, jadi saya pilih nanti di sini zona ahli. Zona ahli. Kemudian, tampilannya nanti seperti ini. Jadi kita create. Nah, di sini dia. Jadi tadi sudah kita copy ya, ininya, linknya ini udah kita copy. Kemudian kita pastekan ke sini. Ctrl V. Nah, jadi kita buat, create. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa tulis misalkan kuis fisika gitu. Kuis fisika 1. Jadi dari link yang kita sebarkan, mereka sudah tahu bahwa ini adalah link untuk kuis fisika. Nah, jadi kita save.
Nah, setelah di save, kita copy. Nah, kita copy ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita klik di sini, misalkan nanti kita pastikan, dia nanti otomatis Deeply Quiz Fisika. Jadi kalau kita searching, dia nanti bentuknya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Jadi tadi ini tampilan pertama ya. Ini tampilan kedua. Nah, jadi menggunakan Deeply juga bisa ya. Oke, nah kita balik ke formulir. Nah, ini tadi rupanya udah bisa ya. Nah, kita balik dulu posisi awal. Nah, di sini formulirnya tanpa judul. Nah, langsung saja kita klik, dia nanti otomatis sama seperti di sini. Kuis Fisika 1. Atau kalau kita misalkan kurang setuju, kita bisa ganti ya. Ini formulirnya. Nah, tetapi ini judul halamannya tetap Kuis Fisika. Nah, setelah itu kita mau coba nih lihat bagaimana tampilannya. Nah, ini dia seperti ini. Nah, coba kita isi misalkan begini. Kita isi misalkan yang pertama itu zona ya. Kita buat aja misalkan kelas 11. Kemudian tadi passwordnya kuis 123. Nah, ini benar nggak ya? Nah, tidak benar. Kenapa? Karakternya ternyata huruf kecil gitu. Nah, kita buat aja kuis 123. Nah, ini dia. Sup. Oke, gitu. Nah, sangat simpel. Nah, jadi di sini kita pilih misalkan di sini A, kemudian di sini C, ini salah-salah kita pilih ya. Nah, tahu nanti ini E, kemudian ini D, ini salah-salah yang kita buat. Kemudian setelah itu kita kirim. Nah, di sini nanti tanggapan Anda telah direkam, lihat skor. Nah, skor kita di sini dapat 240 ya. Nah, di sini 40. Nah, ini dia. Inilah tampilan ketika siswa melihat jawabannya gitu. Nah, di sini dia. Jadi skornya itu adalah 40 dari 100 poin. Nah, jadi di sini setelah kita selesai ujian, ini kan tanggapan Anda telah direkam. Nah, bagaimana mengubah ini tanggapan Anda telah direkam? Sebenarnya di sini aja pengaturannya, persentase kuis. Nah, di sini dia persentasenya gimana? Atau kita ubah saja biar ini di sini setelah kita selesai misalkan atau kita kirim hasilnya, hasil jawaban kita, supaya dia berubah, caranya nanti begini. Kita buat aja lihat skor Anda ya. Skor Anda. Nah, ini aja bisa kita buat. Nah, kita balik ke sini. Kita refresh. Belum ya. Kita balik dulu. Nah, ini dia. Sorry. Kita refresh. Atau kita ulangi kembali ya. Kita ulangi kembali. Ini kita klik. Kemudian ini tadi. Setelah itu simpan dulu ya. Ternyata disimpan dulu ya. Tadi tidak kita simpan ya kan. Nah, jadi kita ulangi dulu simulasinya. Ini zona kelas 11, kemudian passwordnya itu adalah kuis 123. Nah, ini dia berikutnya misalkan
Aduh. Oke. Ini kita buat. Kemudian ini D ya, kita kirim. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Lihat skor Anda. Nah, bagaimana melihat skor setiap siswa? Caranya nanti begini. Kita buat, ini balikkan dulu. Nah, di sini balikkan. Balik ke formulir. Nah, caranya nanti klik respon. Nah, di sini nanti ini harus aktif ya. Kita menerima tanggapan. Jadi nanti di sini klik spreadsheet-nya. Nah, di sini nanti kita buat tempat nilai siswa itu kita buat hasil kuis fisika. Nah, ini bisa ya. Kemudian buat. Nah, di sini nanti bisa kita lihat hasilnya seperti itu. Nah, di sini dia. Ini skornya. Kapan dia ujian, skornya, nama, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin melihat, ini aja klik. Nah, klik 2 kali dia nanti nampak ya. Akan muncul. Nah, ini tadi ya. Ini kita balikkan. Nah, ini dia. Nah, jadi skor, nama, kelas, password, token, dan seterusnya. Jawaban siswa ini. Kita bisa lihat jawabannya. Dia jawab apa aja ya. Oke, itu dia. Nah, jadi di sini sangat gampang ya. Ini dia. Jadi kita bisa lihat ringkasannya. Nah, ini dia. Ya. Oke. Nah, ini dan seterusnya. Begitu. Inilah jawabannya. Nah, jadi kita bisa amati skor siswa. Ya. Oke. Jadi nanti setelah kita buat seperti ini, bagaimana sih membagikan linknya? Caranya nanti kita balik ke Bitly ya, Bitly link di sini, kita copy. Nah, kita buka, kita bisa sebar lewat WA, lewat Microsoft Word, atau lewat email dan seterusnya ya. Oke. Nah, ini dia. Jadi sangat gampang. Jadi di sini bagaimana cara membuat waktunya, misalkan durasi dalam menjawab soal kita ini, misalkan kita kasih 10 menit ya, 10 menit. Caranya nanti di sini kita klik add-on, kemudian di sini tadi sudah saya install apa ini namanya, form limiter bisa, atau TeamViewer juga bisa. Nah, jadi nanti di sini bisa kita lainnya ya. Misalkan Bapak Ibu atau kawan-kawan belum menginstal TeamViewer Timer for Google. Nah, kita bisa klik di sini, cari, kemudian add-on, kemudian cari yang namanya, cari yang namanya di sini TeamViewer. Namanya juga TeamViewer ya. Nah, ini dia, klik. Nanti install. Jadi di sini saya sudah terinstall ya TeamViewer-nya, maka jadi nggak usah lagi. Jadi kita close ini. Nah, di sini dia klik TeamViewer, kemudian kita klik ya. Sekali lagi. Sorry. Nah, nanti di sini kita on ya. Sorry, ini kayaknya jaringannya kurang bagus nih. Nah, kita add on dulu. Nah, TeamViewer.
Oke, dia udah terinstall nih ya. Oke, sip dah. Nah, sudah terinstall. Kita kembali, kemudian kita refresh dulu nih. Refresh. Kalau dia seperti ini, kita refresh dulu ya. Nah, setelah itu baru kita tambahkan. Kita tambahkan. Kenapa ya? Nah, ini dia. Setelah muncul seperti ini, buat seperti ini, konfiguri. Nah, konfiguri. Setelah itu nanti klik di sini enable TinyVini. Oke. Nah, setelah seperti ini kita sudah enable, maksudnya di TinyV kita bisa buka kuis kita tadi yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita klik TinyV. Nah, kalau belum terdaftar, nanti Bapak itu daftarkan dulu atau menggunakan Google, sama aja seperti Bitly tadi. Nah, di sini kita buat. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah banyak saya buat. Tadi kita buat judulnya adalah kuis fisika. Nah, di sini klik kuis fisika. Kemudian, oh bukan ya. Tadi ini kuis fisika 1. Kemudian di sini create test. Contohnya nanti kita memiliki misalkan ada 10 siswa, maka kita pilih 10 siswa. Siswa 1, enter ya. Oke, dia muncul nanti sini. Siswa 2 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita buat waktunya itu adalah misalkan 5 soal adalah 10 menit. Nah, terserah ya. Kemudian klik di sini. Nah, create test. Nah, ini dia. Jadi nanti fungsinya ini ya untuk membuat waktu ya. Jadi kita copy dulu, kita coba ya di sini. Kita paste. Nah, ini dia. Kalau kita searching, nanti waktunya ada nih. Nah, ini dia waktunya. Kemudian open form. Nah, di sini waktunya sudah muncul. Nah, kita harus isi juga ya. Isi. Kemudian nama misalkan Jona kelas 10, kemudian token. Oke. Nah, tokennya kuis ya. Kuis 1 2 3. Oke, kuis 1 2 3. Kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kita jawab nih dulu ya. Misalkan ini A. Jadi dia sudah muncul waktu gitu. Nah, ini skornya kita klik dulu. Ini D tadi. Nah, kita kirim. Cuk. Nah, lihat skor Anda. Nah, ini skor kita ada 20. Berarti benar 1. Nah, kita balik ke TinyV tadi. Di sini katanya hasilnya belum ya. Ini masih loading dia. Nah, kalau kita refresh TinyV-nya, maka nanti ini dia. Hasilnya bisa kita lihat di sini. Skornya 20 dan dia selesai dalam waktu 1 menit. Dia mulai ini dan finishnya kita tahu juga dari sini, dari TinyV. Nah, kita balik ke kuis fisika tadi. Nah, ini kita tutup aja. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya. Kita bisa lihat hasilnya. Ini kita klik. Nah, ini kita tutup.
hasilnya itu. Nah, yang terakhir tadi, zona kelas 10, ini jawaban kita. Nah, tetap bisa kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Jadi, saya rasa sangat gampang ya. Nah, bagaimana nanti mengcopy website atau link siswa ini ke Word? Caranya nanti kita bisa buat. Kita buka dulu Word-nya. Kita buka dulu Word-nya ya. Ini agak lambat loadingnya. Nah, di sini nanti skor siswa kita bisa tahu, misalkan secara individual kita bisa tahu juga ya. Ini dia, secara individual, misalkan yang pertama zona ya, yang terakhir ini ya urutan yang pertama. Kalau kita lihat misalkan siswa yang ke-6 nih, ini klik saja. Nah, jawabannya bisa kita lihat masing-masing siswa. Nah, nanti lewat hasil kuisnya juga kita bisa. Nah, jadi sangat gampang. Nah, ini Word-nya udah jadi. Nah, kalau kita memasukkan link ujian, maka dia kita buat link 1 ya. Kita buat. Nah, kalau misalkan kita copy langsung linknya, di sini tadi ya, kita copy dan kita pastekan ke sini. Nah, dia belum berbentuk link. Jadi ini tidak bisa kita sebar. Caranya nanti kita hapus dulu. Insert di sini ya. Kemudian hyperlink, kemudian browse page, kemudian kita pastikan Ctrl V, kemudian OK. Nah, di sini sudah terbentuk link ujian. Nah, beda ya dengan kita buat misalkan link 2 nih, dengan langsung kita main paste gitu. Kita main paste nih, ya kan? Coba kita buat. Kalau kita copy dengan Ctrl V. Nah, beda ya. Nah, kalau ini, kalau dia sudah berbentuk hijau, kita bisa klik dan langsung diarahkan ke ujiannya. Sedangkan ini tidak bisa, tidak aktif ya. Oke. Nah, jadi untuk kuis fisika, untuk soal kuis online ini sebenarnya sangat gampang. Nah, jadi tinggal kita tutup. Nanti ini semua otomatis tersimpan di kuis online. Nah, tadi foldernya kita buat misalkan di sini, misalkan drive saya ya. Nah, bila kita searching misalkan di drive kita, dia nanti lihat saja kuis online. Kemudian ini formulirnya, ini hasilnya. Coba kita klik. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Saya rasa sangat gampang ya untuk membuat soal ataupun kuis online ataupun ujian online. Saya rasa itu aja. Sampai sini dulu video kita. Nah, di video selanjutnya saya akan buat bagaimana ini kan hasil skornya ya. Nah, hasil skornya ini bisa terkirim otomatis ke siswa. Nah, nantikan di video selanjutnya. Bagaimana nanti skornya ini akan terkirim ke siswa melalui PDF berbentuk dokumen PDF ataupun Google Doc. Nah, bagaimana nanti otomatis dia terkirim? Nantikan di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Terima kasih.